Nabi sebelumnya siapa? Yo, Nabi sebelumnya ya siapa? Nabi Coba saya tanya. Musa, Nabi Ibrahim. Sekarang saya tanya, Musa bahasa apa? Apa Anda mau bilang Musa bahasa Arab? Musa bahasa Arab ya? Allah. Sebagai Boleh saya bertanya, apakah kakak tidak merasa risih dengan adanya manusia sebagai Tuhan? dia Tuhan datang sebagai manusia kok di Bali. Enggak, maksudnya saya tidak tahu Yesus itu Apakah Anda datang. tidak risih? Api Ya, itu betul. disebut Tuhan. Sekarang saya tanya balik Anda, apa Anda tidak risih kalau Tuhan Anda jadi api? Ah. Ada yang mau ditanya? Ya, mau nanya masalah. Iya, mau nanya tentang penyaliban, Mbak. Boleh nggak? Nah, nggak ada suara nih. Bukan, silakan Bang. Sorry kami. Silakan. Enggak kan apa namanya, Tuhannya Yesus yang turun di salib untuk menebus. Gimana Tuhannya Iya, Mbak. Yesus? Salah, Tuhannya Yesus. Bang, yang kalau tepat masih gimana? mabuk jangan di sini dong, Bang. Bangun dulu. Enggak. Yang turun disalib untuk menebus dosa manusia gitu ya. Nggak ada menebus dosa manusia. dosa Menebus manusia yang- dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Menembus manusia dari dosa. Mm-mm. Nah, menembus manusia dari dosa. Dia lagi mikir. Menembus ya, berarti iya gini dong, menembus manusia dari dosa berarti kita berhutang pada dosa gitu. Kok kita berhutang kepada dosa? Nah, kan kita kita itu ditebus. melakukan dosa. Nah, ditebus. Kalau kita berbuat dosa, maka kita ini adalah hambanya iblis. Jadi Yesus itu mengambil kita dari cengkraman iblis. Oh, berarti bukan kita ditebus dari dosa untuk membebaskan dosa gitu, bukan itu. Untuk untuk membebaskan kita dari dosa kan ditebus nih. Nih ya, saya kasih contoh ya. Ini adalah dosa. Kita masuk ke dalam ya, kita itu ditebus itu diambil dari keberdosaan. Kenapa kita menjadi hambanya dosa? Karena kita melakukan perintahnya iblis. Nah, itu yang ditebus dosa itu seluruh manusia atau sebagian atau siapa? Yang ditebus dosa, semua orang yang mau ditebus dari dosa, itulah yang diselamatkan Yesus. Siapa saja yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya, dia akan mati dalam dosa. Dia akan selamanya masuk ke dalam dosa itu. Dan apa efeknya? Ya neraka, kematian, binasa. Gitu. Jadi siapa aja yang mau, boleh. Caranya mau itu gimana? Caranya mau ya harus masuk ke dalam Yesus. Jadi karesteng. Jadi muridnya Yesus. Berarti ibaratnya Yesus itu mati terus ibaratnya nunggu gitu ya. Siapa Kenapa? yang mau ya kan udah mati nih. Itu penebusan dosa. Yesus mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, berarti siapa yang mau terus ditebus gitu dosanya. Bukan Siapa berarti yang ditebus. mau menerima kurbannya Yesus, ya, penebusan yang dilakukan Yesus itu pasti selamat, pasti akan mengikuti Yesus. Waduh, kok nggak nyambung saya gimana ya? Ya iya, karena Anda bingung kan? Bingung kan? Iya, enggak gini. Iya, karena Anda Iya, umbi. pikir saya tuh gini. Pikir Nih saya kan Bang, ini aku kasih satu contoh ya. Ini dosa, ini adalah dosa. Terus kita semua ini masuk ke dalam dosa ini. Kita semua yang berbuat dosa kan di dalam ini. Nah, Yesus bilang ini, ayo sini, dia mengulurkan tangannya. Sini kamu ikut aku, biar kamu keluar, ku tebus. Nah, siapa yang mau ikut, ya keluar dari situ. Cara mengambil kita dari sini itu gimana? Dengan melakukan penghukuman.
Karena setiap orang yang sudah masuk ke dalam dosa itu harus mati. Caranya supaya kita dibebaskan dari sini, ya Yesus itu menggantikan kita untuk mati karena dosa. Setelah itu ya kita ikut keluar dari dosa itu. Berarti kita udah bebas dong jadinya. Ya, kita bebas dari dosa sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Namanya Sekarang. bebas keluar dari dosa, berarti kita tidak berbuat dosa lagi. Bukan Dari semenjak artinya itu. bebas melakukan dosa, tetapi dibebaskan dari dosa. Berarti kita keluar dari dosa. Jangan berdosa lagi. Itu. Berarti udah nggak berdosa dong jadinya ya. Iya, kalau udah kepada Kristus kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Berarti semua manusia udah nggak berdosa jadinya. Iya, semua yang percaya kepada Yesus, yang mau menerima penebusannya, itu semuanya dibebaskan dari dosa. Halo. Iya. Ini suara saya emang nggak jelas? Berarti jadinya semua manusia udah ya hilang data. Iya, semua yang mau menerima penebusan itu semuanya dibebaskan dari dosa. Ini kayak nggak ngerti juga semua bahasa ya. Inggris. Berarti Semua yang mau, berarti. semua yang mau. Berarti kalau nggak mau berarti enggak gitu ya. Ya enggak lah. Nih, ibarat kata gue kasih Ya, semua orang 1 miliar. Ada yang nerima, ada yang enggak. Yang enggak nerima 1 miliar ya enggak dapet lah. Kan dia enggak mau, dia nolak. Iya. Ada lagi Bang yang mau ditanya Bang? Ya itu sih ada juga sih yang masih belum paham Apa tuh Bang? tentang Tritunggalnya itu loh yang Tritunggal itu gampang sekali, itu Allah. Allah yang satu, yang dia punya firman dan punya roh. Itulah sang Bapa. Bapa itu dia punya firman, dia punya roh. Nah, Yesus itu kayak- adalah firman. ya kayak Firmannya Bapa. Apa lagi Bang? yang diutus itu juga firman. Yang diutus juga, itu adalah Allah. Yang Nah, diutus ini- itu adalah Allah. nah gini. Ada yang juga saya dengar Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Benar. Betul, karena dia adalah firmannya Allah. Firmannya Allah. Nah, tapi kenapa Dia sepenuhnya tapi Allah dan kenapa sepenuhnya manusia. gitu, ya. Terus ada juga di sebagian saya baca kenapa ditanya dia nggak tahu hari kiamat. Nabi. Bukan dia tidak tahu kiamat, tidak boleh ada yang tahu. Makanya dia tidak kasih tahu. Tentang hari itu tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, dia tidak kasih tahu. Bukan artinya dia tidak tahu, tapi dia tidak memberitahukan. Contoh Kenapa kayak dia saya, nggak contoh beritahu? kayak saya. Kapan lu datang ke rumah gua? Gak tahu. Padahal gue yang datang. Karena gua belum menentukan itu. Gitu. Oh, jadi dia tahu tapi nggak mau ngasih tahu gitu. Ya. Tapi perintah Yesus itu disuruh berjaga-jaga. Jadi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi sampai hari kematian kita semua. Oh gitu. Nah, terus ini ada juga yang bilang setelah dia mati dahulu itu katanya dia naik terus duduk di kanan sisi Bapa. Itu beneran? Ya, dia duduk di sebelah kanan sang Bapa. Nah itu gimana, kan katanya satu, tapi kenapa ada sebelah? Nah, yang duduk itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya kan bukan Allah. Yang duduk kemanusiaannya. Lah, tadi Yang Anda sudah bilang Yesus itu, tadi kan saya sudah bilang Yesus itu Allah, Yesus itu manusia. Jadi yang duduk itu benar-benar duduk di sebelah kanan sang Bapa itu ya benar-benar kemanusiaan. Nah, terus yang sebelah kirinya? Tidak ada, kanan itu maksudnya adalah sang Bapa. Karena yang kanan itu adalah yang baik, itu adalah kuasanya. Yang kanan sebelah baik. Nah, maksudnya kan duduk sebelah kanan Bapak, berarti sebelah kirinya? Apa? Sebelah kirinya siapa dong? Tidak ada. Ya tadi kan ada bilang sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah tanda kuasa. Kalau saya bilang saya punya kaki tangan atau tangan kanan saya, apa tangan kanan saya adalah manusia? Kan logika katanya kan ada kanan ada kiri gitu loh. Kalau gitu, Anda mau karena gini Bang, Allah itu terang.
Allah itu bukan suatu objek yang seperti saya kalau ada di sini tidak ada di sini gitu. Kenapa dia disebut duduk di sebelah kanan? Dia adalah penguasa itu. Karena kanan itu artinya yang baik. Ini kalau Silakan. ini sih masalah itu aja. Kenapa Mbak? Kenapa dibilang Allah Oke, Bapa ya? Bang, ini Tuhan Bang, Allah. ini Bang. Contoh ya di Al-Baqarah dikatakannya. Dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Apakah Allah punya tangan? Enggak sih, itu kan bahasa ya. Nah, ya udah, kok Anda jadi bingung. Ya, itu kan bahasa. Dan kami menciptakan Oke. Adam itu dengan kedua tangan kami. Iya, Berarti dalam nggak tangannya ya? Iya. Oke ya. Iya, dalam pemahaman kami kan tangan itu artinya kekuasaan. Nah, ya udah, tadi sudah saya bilang kayak nggak logika Oke. gitu ya kan. Kalau udah kesini udah masuk ya. Oke, siap. Oke. Ini terakhir nih. Silakan. Sahabat, saya tanya masalah nama Bapak Allah ya atau siapa namanya? Allah Bapak atau siapa namanya? Allah. Allah adalah Bapa. Allah itu kami panggil Nah, Bapa. ini Allahnya ini yang saya pun tanya. Ya, Allah adalah Nama Allahnya Bapa. gitu. Iya, jadi Allah kami itu Nama kami Allahnya. panggil Ini Bapa. Allah ini nama siapa? Allah ini Allah itu nama bukan siapa? nama. Allah itu bukan nama. Allah itu hakikat. Allah itu artinya sesembahan. Iya. Jadi Allah itu bukan nama. Bagi kami bukan nama. Allah itu emang bahasa apa, Kak? Allah itu bahasa Allah itu emang bahasa apa? Semitik. Allah itu bahasa Syria, bahasa orang-orang di Semenanjung Arab. Jadi Allah itu adalah perubahan fonetik dari kata al-ilah, eloha, aloah. Gitu. Jadi Allah itu adalah kata serapan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia A-L-L-A-H itu adalah bahasa Indonesia. Kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diserap dari orang-orang di timur. Enggak, setahu saya kan Allah itu bahasa Arab, Kak. Kenapa dimasukkan Allah, ke sana? Allah. Iya, Mana ya? bukan. Spidolku. Bukan. A-L-L. Bukan. Bentar. Emangnya bahasa Arab ada huruf A? Hah? Gimana? Bukan Latinnya, bukan Oh, Latinnya. Oh, Latin di itu dalam Alkitab kami itu kan pakai Latin. Jadi di dalam Alkitab kami di dalam itu Alkitab, adalah ya, bahasa ya. Indonesia. Di dalam Alkitab yang di Indonesia ya. Ya. Kalau di asli kitabnya Kakak bahasa apa? Bahasa Yunani kitab asli kami. Terus ada kata Allah di sana. Ada. Nggak ada. Apa? Yang ada Elohim. Elohim. Itu yang saya pertanyakan, kenapa kok di sana nggak ada terus di sini Kan ya? diterjemahin, Blok. Enggak, Allah itu Makanya bukan. kenapa gini, Bang? Makanya walaupun tidak ada di dalam teks aslinya, tetapi ada Allah. Karena apa bisa diterjemahkan? Karena itu bukan nama. Kalau nama itu tidak diterjemahkan. Kalau nama itu plek-plekan kami pakai. Gitu, kayak saya. Agatha itu nggak akan diterjemahkan jadi baik meskipun Agatha itu artinya baik. Kenapa? Karena itu adalah proper name, bukan generic name. Silakan Bang W. Iwan. Iya. Kayak saya nih Agatha. Karena Allah Saya itu ke Arab sebenarnya saya, nama. Bang. Saya Bang. Allah itu sebenarnya nama. Lah itu kan di bukan. dalam gini Bang. Allah itu nama di abad ke-7. Kalau di abad-abad sebelum abad ke-7, Allah itu Karena bukan Allah itu kan Allah itu kan bahasa Arab, Mbak. ya, itu Katanya kan dari bahasa ada Arab. gini Bang. Nama Allah menjadi nama itu ketika ada agama Islam. Sebelum ada agama Islam, Allah itu sudah disebutkan dan itu bukan merujuk kepada nama. Bahkan disebutkan sebentar, di mana? saya kasih tahu ya. Pagan Quraisy sana juga ada Allah. Nama Allahnya Hubal. Maka definisi Allah itu adalah generic name. Itu adalah sesembahan. Jadi itu panggilan sesembahan, tetapi bukan proper name, bukan nama yang proper. Ya. Jadi ilah-ilahnya orang Quraisy, Allahnya orang Quraisy itu juga namanya Hubal. Tetapi Allah itu merujuk apa yang mereka sembah, bukan kepada nama. Gitu Bang Iwan. Silakan Bang Iwan. Kalau ilah iya, kalau ilah iya itu sesembahan. Kalau Allah tuh beda, Pak.
Kalau ilah iya, kalau ilah artinya Tuhan. Sebelum Masuk ada ke Rob, Allah juga itu namanya bisa Al-Ilah. dipindahkan dengan segala bahasa mau Makanya kemana. saya tadi bilang Allah itu adalah Iya, bentuk kalau perubahan lafal atau fonetik yang ada korespondensi. Gini ya Bang ya, di dalam teks asli kitab kami kalau tidak ada Allah itu, tidak ada kata Allah. Tetapi yang ada adalah Elohim. Diterjemahkan menjadi Allah karena Allah itu merujuk kepada Dia yang adalah sesembahan atau kodrat itu atau zat ya. Jadi Allah itu bukan nama. Itu dalam iman kami. Kalau dalam iman Anda itu jadi nama, ya itu terserah. Anda mau menyerap kata Allah itu sebagai nama, proper name sesembahan Anda, ya silakan, nggak masalah bagi kami. Yang pasti itu bukanlah ilah kami. Silakan Bang. Silakan Bang Iwan. ya. Nanti aja Al-Hadsnya nanti aja. Itu yang Silakan. Kenapa Bang? Jadi kami itu sudah menggunakan kata Allah sebelum ada iman kalian. itu yang jadi pertanyaan. Muslim itu kan sudah menamai Tuhan kita Allah gitu kan. Nah, ketika terjemahnya Anda kan baru menamainya abad 7. gimana itu? Anda kan menamainya abad 7, tetapi kami sudah menggunakan kata Allah itu sebelum ada Islam. Jadi orang-orang Kristen di Arab sana juga mengatakan Ya. Allah. Kata Allahnya di mana? Itu kan terjemahan. Anda ngerti nggak sih Bukan di terjemahan? kitabnya, di kitab aslinya, Mbak. Iya, itu kan terjemahan. Di terjemahan. Makanya saya makanya tanya, kami di kitab tidak aslinya memahami. kakak itu bahasanya apa? Makanya tadi kan udah saya bilang Elohim Bang, jangan diputar lagi ya. Karena saya sudah bilang Allah di dalam kitab kami itu bukan nama. Allah kami tidak bernama Bang. Oke. Karena gini Bang, Allahmu sendiri sudah mengakui itu. Ya, sudah mengakui itu Allahmu. Nih Bang, silakan dibaca Bang. Silakan Bang Iwan, dibaca dulu. Allahmu aja sudah mengakui bahwa nama Allah itu sudah disebut di gereja. Coba baca. Mana? Ini bacalah Al-Hadz ini. Apa? Sudah disebut gereja di mana? Coba ayatnya, coba ayat bahasa Arabnya. Silakan dibaca. Innal ladzina nukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Nah, kalau itu memang seperti itu. Kalau itu ya sudah seperti itu. Udah ya seperti itu. Kalau udah Enggak, Allah makanya- aja mengakui makanya nama gini. Allah sudah disebut di gereja, Makanya. jangan berisik lagi dong. Bukan, kenapa bilang di gereja? Itu kan nama Allah, memang nama Allah dari Tuhan sebelumnya itu, dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi yang mana? Nama-nama Tuhan, ya semuanya nabi. Mana? Nabi sebelumnya siapa? Ya, Nabi sebelumnya ya siapa? Nabi Coba saya tanya. Musa, Nabi Ibrahim. Sekarang saya tanya, Musa bahasa apa? Apa Anda mau bilang Musa bahasa Arab? Musa bahasa Arab ya? Allah. Sebagai nama ya udah Bang, nggak apa-apa. Bisa bahasa Arab ya? Bisa bahasa Arab. Gimana bang? Tuhan kau aja udah tahu gitu. Nama Allah itu bukan merujuk kepada proper name, karena udah ada di biara-biara, di sinagoga. Memang ada nama Allah itu udah di sinagoga. Itu bukan proper name. Kenapa? Semua rumah ibadah disebut. Jangan nangis bang, sabar bang. Ya, silakan bang. Silakan. Ya gitu memang bang. Suaranya nih nggak ini. Suaranya datang pergi nih. Anda dibenerin dulu, jangan nyalain suara saya.
Ya itu nih. Gimana? Turun dulu ya, Silakan. ini mau cari sinyal nih Oh, turunnya. oke, Turun dulu siap. dah. Turun dulu mau cari sinyal. Oke. Cari sinyal dulu ya, Bang ya. Oke. Ini tadi ada yang naikkan saya. Siapa tuh tadi? Apa tadi tuh? Oke. Silakan. Mana? Nggak ada nih. Udah muter-muter katanya naik. Halo. Ada 3. Halo. Syukin. Halo. Bogeng. Halo Bogeng. Selamat siang kakak. Selamat siang. Ada yang mau ditanya Bang? Silakan Bang. Selamat siang kakak. Siang Pak. Ini maksudnya ya kak, pertanyaan tentang hakikat Tuhan kak. Enggak. Jadi di sini bisa bertanya tentang iman Kristen apa aja? Bisa iman Kristen. Kalau begitu perkenalkan saya Bogeng kak, beragama Islam. Ya Bang, silakan Bang, mau bertanya apa Iya. Bang? Tapi ada yang menarik itu tadi aku dengerin. Boleh tanya, benarkah Yesus itu Tuhan umat Kristen itu seorang manusia? Ya, dia adalah Allah dan manusia. Apa yang dimaksud manusia dan Allah di sana itu? Karena dia itu hakikatnya Allah, lalu dia menjadi manusia. Lalu Bang Agus. Apakah genetik Yesus sebagai manusia dan Tuhan dalam sehari-hari itu sama kan? Bergerak secara bersamaan atau berpisah? Tuhan nggak ada genetiknya Bang. Jadi dia adalah manusia yang Karena tanpa Tuhan adalah genetik. gelar. Gelar nggak ada genetiknya. Jadi daging Yesus sebagai manusia itu tidak sama dengan daging manusia biasa. Sama, hanya tidak berbuat dosa. Kalau sama, kenapa tidak ada genetiknya? Karena Anda bilang Tuhan itu, genetik Tuhan itu bersama-sama dengan genetik manusia. Tuhan itu nggak Ya ada benar, genetiknya, Bang. tapi genetik Yesus sebagai manusia kepada Tuhan itu ada tidak? Pada waktu Yesus menjadi manusianya itu. Bukan pada waktu Yesus menjadi manusia ya. Lalu Tapi apa? dia mengambil kodrat manusia, ya dia benar-benar sepenuhnya manusia. Jadi ada butuh waktu, begitu waktu Yesus akan menjadi Tuhan, mungkin Yesus terdiam dahulu lalu jadi Tuhan, berubah. Dia Tuhan dalam kekekalan. Apakah Tuhan Yesus itu bergerak seperti manusia biasa sebagai seorang manusia? Apa Pak? Apa pertanyaannya apa? Apakah Tuhan Yesus itu bergerak sebagai manusia itu bergerak sama dengan manusia yang lain itu, Pak? Misalkan tangannya bisa bergerak gitu. Tadi saya sudah jawab. Dia menjadi sama seperti manusia, hanya tidak berbuat dosa. Bedanya tidak berbuat dosa aja dalam kemanusiaannya. Terima kasih Kak, tapi saya kalau misalkan begitu sepertinya sebagai manusia awam tidak bisa menerima tentang hal itu. Entah Ya dari segi memang kalau manusia awam memang nggak bisa nerima karena dia adalah Allah yang tidak kamu bisa jangkau dengan akalmu yang terbatas itu, Bang. sudah pasti saya sebagai manusia terbatas. Tapi Iya. kenapa Tuhan Yesus berbentuk sebagai manusia itu saya nggak mengerti itu. Oh, Tuhan kami itu udah sering menampakkan diri dalam bentuk manusia. Kepada Abraham dia datang seperti manusia. Kepada nabi yang lain pun dia berbentuk dalam bentuk manusia, menampakkan diri, berbentuk api, semak yang tidak terbakar. Sama seperti di An-Naml. Ya. Anda baca sendiri di dalam Quran Anda, An-Naml ayat 7 dan 9 sampai 9. Di situ dikatakan, ya ini kisahmu yang di dalam Quran, saya nggak tahu ini Musa yang mana, Musa Arab mungkin ya. Di situ dikatakan Musa bertemu dengan sesembahanmu dalam rupa api. Silahkan dibaca dulu, Bang. Ya, Itu ya. Musa yang di dalam kitabmu ya, bukan Musanya kami ya. Ya, silakan.
Nah, ya udah itu baca aja An-Naml ayat 7 sampai 9. Musa bertemu dengan Allah dalam bentuk api dan api itu mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, itu. Kalau tentang Musa menghadap Allah, dia adalah Musa sebagai Oke, api dan menurut api abang, sebagai abang bisa Musa. terima nggak? Abang bisa terima nggak Tuhan itu datang kepada Musa dalam bentuk api? Oh bisa, dalam bentuk Oh apa bisa, saja? ya nggak apa-apa kalau bisa, itu kan iman Anda ya kan. Kalau bisa dalam bentuk api, kenapa Anda terkaget-kaget dalam bentuk manusia? Nah itulah yang menarik. Ini semakin lama semakin menarik. Silakan kakak. Apa Kakak yang jelaskan. semakin lama semakin menarik? Apa pertanyaan Anda apa? Bisa kakak jelaskan sendiri tentang api dan Musa di sana? Saya menjelaskan dari iman saya. Kalau dalam kitabmu ya saya itu urusan Anda. Saya nggak ngurusin kitab Anda. Kalau begitu bisa kita kembali ke persoalan Yesus tadi. Silakan. Boleh saya bertanya, apakah kakak tidak merasa risih dengan adanya manusia sebagai Tuhan? Dia Tuhan datang sebagai manusia kok dibalik. Enggak, maksudnya saya tidak tahu Loh, Yesus itu apakah Anda datang. tidak risih? Api Ya, itu betul. disebut Tuhan. Sekarang saya tanya balik Anda, apa Anda tidak risih kalau Tuhan Anda jadi api? Tapi sama. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Dari tadi putar-putar sih juga kesana. Sekarang gini Pak. Aku juga setuju Mbak, kalau misalkan Tuhan Allah itu berbentuk api, setuju. Karena Allah sendiri berkata dalam Al-Quran itu, Iya. gambar Yesus yang berada di atas salib itu saya pernah melihat, jadi hati saya tuh jadi iba gitu. Jadi seperti ingin menangis, sedih. Kenapa kamu ada di salib berbentuk manusia seperti itu? Maksudnya apa? Hakikat daripada bentuknya gambar dan patung Yesus itu dalam keadaan seperti itu, maksud hakikat Tuhan di sana apa itu? Nggak ada, itu bukan hakikat Tuhan. Itu cuma gambar. Gambar Ya, begitu patung saja. saya nggak punya patung. Tapi kenapa marah? Seandainya saya ambil itu tanda salib dan ada orangnya di situ, yaitu Yesus. Misalkan saya lemparkan dia ke tanah, mereka marah. Nggak ada. Mana orang Kristen yang marah? Biasa aja kita mah. Karena itu bukan Allah kami. Coba aja ambil. Terus kau injak-injak juga boleh. Silakan, nggak ada yang marah bang. Tapi hukum di Indonesia ya ada memang hukumnya ya apa? Mereka itu melecehkan apa ya namanya? Entitas sebuah agama gitu, itu nggak masalah. Kami mah nggak ada yang marah bang. Cobain aja ambil, abang lempar kemana, santai kita mau bang. Kita mah orangnya nggak rusuh bang. Silakan. Jadi kakak ini selama ini berbicara itu dan bercerita tentang hakikat ketuhanan dalam Kristen yang sesungguhnya, bukan dalam koridor hukum pemerintahan dan sosial yang berlaku. Saya bicara tentang iman saya kok. Oh kalau begitu saya mohon maaf. Saya komentari tadi ketika Anda datang ngambil salib, Anda injak-injak, ya paling hukum nanti yang berlaku kepada Anda itu. Karena Anda ini menghina entitas sebuah agama. Itu saya hanya mau mengoreksi itu. Yang saya bicarakan di sini ini adalah tentang iman saya. Abang jangan ini ya kayak es campur ya, nyampur semua ya bang. Ya, upayakan Anda tuh fokus ya. Saya hanya mengomentari yang itu tadi gitu. Yang saya lagi sedang lakukan ini adalah pemberitaan Injil. Karena Injil harus diberitakan kepada semua makhluk, termasuk makhluk-makhluk goib ya, makhluk-makhluk bebal gitu bang. Makhluk-makhluk yang tidak pernah mengenal penciptanya, tapi menyembah sesembahan lain gitu yang nggak jelas gitu sih. Sampai kapan kira-kira Mbak Tuhan Yesus itu akan menjadi Tuhan bagi semesta? Dia Tuhan dalam kekekalan, bukan sampai kapan. Dia selama-lamanya Tuhan. Dari sebelum dunia ini ada. Memang tidak bisa pensiun atau libur begitu. Di abad 4, 5, 6, abad 1 gitu. Soalnya itu sembahan Anda sempat patroh gitu. Enggak, tapi kalau misalkan bicara seperti ini tuh ingat temanku itu. Iya. Dadah Bapak, jangan sering-sering pensiun ya. Halo Sartika, silakan. Halo Sartika. Halo, Ya silakan, ada yang mau ditanyakan Sartika? ini gue dulu apa Oke, Sartika dulu? silakan Iqbal.
Mau nanya. Duh, manis. Mau nanya soal Yesus ini. Silakan Bang, silakan. Dulu Yesus tuh kan pernah ada hadir di dunia ini kan? Bukan dulu. Sampai selama-lamanya ada. Sekarang kan udah nggak ada. Secara johir, Ada secara dong. Allah kami kan nggak mati. Allah Iya, kami maksud sudah gue tuh- bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Tapi nggak di dunia atau di dunia? Dia ada di dunia dan di sorga. Di dunia di mana letaknya sekarang? Iya, waktu Yesus berkata 2-3 orang datang berdoa dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Allah kami ini ada. Tuhan kami ini ada. Ini satu yang janggal yang sebenarnya selalu pengen gue tanyain sih sama orang Kristen. Silakan. Pada saat itu gue pernah denger temen gue ngomong kalau Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa umatnya, bener nggak? Enggak, Yesus itu mati untuk umatnya. Bukan untuk dosa umatnya. Bukan menebus dosa. Bukan menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa. Kebalik. Menebus manusia, tapi ada kata menebus. Iya, mengambil Menebus manusia dari dosa. Karena menebus itu artinya mengambil. Jadi Yesus yang menebus nih. Ya, Yesus menebus saya, menebus siapa saja yang percaya. Penebusan itu ditujukan kepada siapa ya, Kak? Kepada siapa saja yang percaya. Penebusan itu. Iya, kepada siapa saja yang percaya, penebusan Ya, itu karena- ada untuk kamu. Standar logika gue mikir kan gini, kalau gue gadai barang nih, ya kan? Terus gue pengen nebus, penebusan itu kan ditujukan kepada satu orang. Yang janggal di kepala gue, Yesus nebus dosa, penebusannya diarahin ke Menebus siapa? manusia, Bang. Makanya lu janggal karena lu nggak paham dari awal. Statement lu dari awal udah lain. Gitu. Jadi Yesus itu menebus manusia dari mana? Dari dosa. Dari dosa ya. Istilahnya lu ngambil nih lagi ngegadai. Lu diambil dari mana? Ya dari pegadaian. Nah dosa itu adalah pegadaian itu. Yang diambil tuh sayanya, orangnya. Jadi bukan dosanya yang diambil, orangnya yang diambil. Oh, jadi si manusianya ini yang diambil dari Iya, dari dosa. Karena semua bongkaran dosa manusia gitu itu, ya. ya karena semua manusia tergadai di bawah dosa. Semuanya kan di dosa kan? Semuanya kan berada di bawah kuasa dosa kan? Gitu. Manusia ini tadi. Iyalah, lu memang nggak pernah berdosa. Yang ngasih dosa manusia siapa? Dosa kau lakukan, dosa nggak dikasih bang. Ada gitu dosa orang kan ngasih juga dosa, ada. ada gitu sesembahan ngasih dosa, nggak ada bang. Karena dosa Ya, itu ada. adalah perbuatan melanggar perintah Allah. Perbuatan bang dosanya bang, bukan dikasih. Lu yang melakukan kok dikasih. yang menentukan seseorang itu berdosa atau enggak siapa maksud gue? Ya ketika kamu melanggar Tuhan itu berdosa. Karena dosa itu adalah pelanggaran, perbuatan. Yang menentukan, pertanyaan gue tuh yang menentukan seseorang tuh berdosa atau enggak tuh Ya, siapa? ketika dia melawan Allah itu udah pasti melakukan dosa. Gimana sih? Ya siapapun yang melawan Tuhannya udah pasti berdosa. Pertanyaan gue, Ya udah Ya, itu gua- dia. ya gue paham soal itu. Terus? Yang tentang Tuhan, melanggar aturan Tuhan itu udah pasti berdosa. Iya, itu perbuatan dosa. Terus Terus yang menilai seseorang itu berdosa atau ketika enggak kamu itu siapa? melawan Allah, ya itu udah pasti berdosa. dong. Pertanyaan gue, yang ngasih dosa ini siapa gitu loh? Nggak ada kan kamu yang berbuat. Nggak ada yang ngasih dosa. Kamu dosa itu perbuatan bang, masa perbuatan dikasih? Logikanya di mana? Kan tadi udah saya bilang, dosa itu adalah perbuatan melanggar perintah Allah. Apa yang menjadi tolok ukur manusia ini dikatakan berdosa ketika dia melawan hukumnya Tuhan? Iya Kok gitu bener. aja ribet sih bang? Ya. Enggak, gue paham yang lu bahas itu kan soal Terus? Tuhan kan. Terus apa pertanyaannya apa? Masa Paham. dosa diberikan? Paham. Nah. Orang naik motor nggak punya SIM udah pasti ditilang kan. Pertanyaannya? Orang naik motor nggak bawa SIM udah pasti ditilang kan. Ya udah pasti melanggar hukum. Nah yang nilang ini kan polisi. Yang nilang ini kan polisi. Bener gue Nah, tahu terus? melanggar Terus? hukum. Nah pertanyaan gue, ini dosa nih ada. Manusia ngelakuin satu tindakan yang salah dan dia dikasih dosa. Yang ngasih dosa ini siapa? Bukan dikasih dosa, dikasih hukuman. Jadi kamu bedakan hukuman dengan dosa. Jadi Orang kalau yang dihukum- ditilang, orang yang dihukum ini- nih. Lu melanggar, nggak bawa SIM ya kan? Jadi kalau ditilang itu bukan perbuatan dosa, ditilang itu hukuman. Nih, penilangan itu bentuk hukumannya. Dosa dia pelanggarannya dia nggak bawa SIM.
Anda bisa bedakan nggak sih? Bahasa Indonesianya dong, Bang. Silakan, Bang Iqbal. Iya, gue tahu yang bilang kan polisi. Iya Nah. kan? Nah, pertanyaan gue, ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang bersalah, iya kan, dalam kehidupan sehari-hari nih, terus diklaim bahwa dia itu berdosa dan dia akan dihukum. Nah, yang pantas menyatakan, ini lu berdosa nih siapa? Yang ngasih dosa nih tadi lo. Kok yang ngasih dosa? Yang ngasih hukuman lah. Kok ngasih dosa? Kok yang ngasih dosa? Yang berbuat kan elu. Yang ngasih hukum itu apa? Ya Tuhan itu, karena dia udah ngasih hukum. Hukum itu berarti aturan, Bang. Jadi tolok ukur untuk menyatakan kamu bersalah ya hukum tadi. Kok cemana sih, Bang? Bagaimana seseorang dihukum kalau dia tidak berdosa? Lo kata abang tadi berdosa. Nah, yang menyatakan seseorang itu berdosa siapa? Ya hukum tadi lah. Loh, kok hukum? Kok Tolong tiba-tiba sih, seseorang dihukum nih, gua hukumnya dulu ini Bang, lu berdosa nih. analogimu ada orang nggak bawa SIM. Ya, ditilang itu adalah hukumannya. Kenapa? Hukumnya adalah kalau mau naik motor itu bawa SIM, itu hukumnya. Gue Tilang bicara itu yang nilang. Gue hukumannya. lagi bicara konsekuensi. Itu yang lu bahas konsekuensi. Gue Yang paham lu tanya setiap orang apa? Yang gue lu tanya- paham orang yang berdosa bakalan dihukum, orang yang naik Kan motor lu nggak yang bawa nanya SIM bakalan siapa ditilang. yang Oke, yang Nah, lu kalau tanya orang jalan naik motor nggak bawa SIM, yang nilang itu polisi. Iya Ya. kan, gue tahu. Terus? Kan kalau orang nih, ini sederhana nih, gue sederhanain aja. Mm-mm. Orang melakukan dosa nih, dihukum. Yang ngehukum siapa? Tuhan lah. Yang ngehukum Tuhan. Iya dong. Tuhan tuh maha kuasa. Betul. Kenapa harus dia tebus? Kenapa nggak dia hapus aja dosanya? Bahwa hukumnya setiap orang berdosa mati melalui kurban yang dia lakukan, di situ kan dihapus dosanya. Jadi harus ada transaksi. Kalau mau dihapus berarti harus diselesaikan dulu dong surat hutangnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Kamu itu harusnya dihukum mati, digantikan oleh dia. Maka dengan dilakukannya penghukuman, dosa dihapus. Jadi ngapus dosa itu nggak cuman udah dihapus. Mana ada kayak gitu, Bang. Hukum itu tetap harus ditegakkan. Jadi penilangan itu tetap dilakukan. Gitu. Karena konsekuensinya, karena namanya hukum, setiap ada pelanggaran harus menerima hukuman. Oke, Hukuman itu penilangan itu kalau gue paham. Oke, itu di standar penilangan. Itu analogi. Hukuman penilangan itu kalau kita paralelkan, ya itu yang dilakukan penyaliban itu. Penyaliban itu adalah penilangan itu. Maka dengan ditilang ya udah dihapuskan, selesai kan masalahnya. Karena harus diberikan hukuman. Itu, Bang. Silakan Bang Iqbal. Jadi kalau Anda bilang Tuhan kan maha kuasa, dihapus, coba aja Tuhanmu, sesembahanmu. Bisa nggak menghapus dosa? Gue lagi nggak ngebahas Tuhan gue. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau nggak mau, Gue ya lagi nggak apa-apa. mempertanyakan itu aja. Kira-kira, Gue ya, mau mempertanyakan karena itu. gini, Bang, Karena konsep ketika lu karena konsep mempertanyakan, dosa dan hukuman dalam Islam kan udah jelas. apa tuh? Ya konsepnya udah jelas. Barang siapa yang melanggar syariat, yang melanggar aturan, bahkan diberikan hukuman. Yang memberikan hukuman siapa? Tuhan. Oke, kenapa nggak dihapus saja kalau Tuhanmu maha kuasa? Kenapa dihukum? Kenapa itu? Ya, kalau Tuhanmu melakukan syariat yang demikian, ya kenapa nggak dihapuskan aja kalau Tuhanmu mampu gitu, sesembahanmu mampu? Loh, Itu sesembahan sebenarnya gue pertanyaan mampu. kepada Anda. Enggak, yang gue pertanyaan ini kenapa harus mati dulu? Nah, Anda mempertanyakan hukumnya orang, ya kan? Mempertanyakan hukumnya Tuhan saya. Coba pertanyakan hukum itu kepada Tuhanmu. Nggak pernah? Apa itu? Anda selalu nanya. Ya udah itu dia. Coba kalau misalnya orang Islam nih, Anda orang Islam ya, melakukan dosa gitu. Kira-kira Tuhanmu nggak bisa mengampunimu? Kenapa? Kalau lu bikin salah, sesembahan lu bisa nggak ngampunin lu? Bisa, dia punya Caranya gimana? kuasa. Tinggal diampunin aja, orang dia punya kuasa kok. Loh, kalau gitu ngapain kalian ini beribadah? Berarti kalau gitu untuk apa ada neraka? Kalian cuma ngapusin aja. Mana? Terus ngapain kalian beribadah? Ya udah bikin dosa lah sesukanya. Karena tinggal diampuni aja kata lo. Apakah tidak ada konsekuensi? Apakah tidak ada hukum? Kalau Anda bilang kalau ada orang buat dosa tinggal diampuni aja, berarti dia nggak punya hukum dong.
Kan kembali ke pertanyaan mbaknya tadi. Balik ke pertanyaan mbaknya tadi. Bisa Gimana, nggak gimana? Tuhan itu ngehapus dosa manusia? Ya bisa aja karena Tuhan Maha Kuasa. Ya udah, gimana caranya? Yang saya tanya caranya. Ya terserah Tuhan pakai cara apa kan? Loh, katanya punya syariat, punya hukum, kok terserah. Berarti jelas dong. Berarti nggak jelas dong. Iya standarnya kalau Tuhan ngehapus dosa itu ya dimasukin dulu dalam neraka. Itu namanya bukan dihapus, dihukum. Tapi kan sifatnya Kalau sementara. dihukum berarti nggak dihapus dong. Ya Kalau tapi kan dihapus, sifatnya harusnya nggak sementara. dihukum dong, Bang. Sifatnya Sebentar, sementara Bang. sampai dosanya udah Logikanya, selesai, dosanya sudah logikanya, habis, baru dimasukin ke surga. Bentar, logikanya kalau sudah dihapus ngapain dihukum? Berarti nggak dihapus dong. Maksudnya Kalau tetap dihapus. kalau udah dihapus, kalau udah dihapus dihukum maksudnya kayak gimana? Katanya Tuhanmu menghapus dosa. Kalau sudah dihapus ngapain dihukum? Saya tanya. Aku nggak bilang Tuhanku ngehapus dosa. Pertanyaanmu Ya, tadi apakah kau bilang Tuhanku bisa. bisa? Loh. Kan Oke, pertanyaanmu sekarang saya tadi tanya. apakah Tuhan itu bisa? Ya Tuhan bisa ngelakuin Oke, ngelakuin apa sekarang aja saya karena tanya. Tuhan Kalau Maha Anda dimasukkan ke neraka, dihukum. Kuasa. Heeh. Apakah dosamu dihapus? Jadi hapus. Dihapus. Berarti sebenarnya yang menghapus dosa itu ya kau. Bukan aku yang ngehapus, Tuhan yang ngehapus. Loh, Tuhan udah karena nyediain yang tempat hukumannya. mengalaminya, Kan aku karena udah yang dihukum. dihukum kamu. Dosa Ya, itu akan yang dihapus. dihukum aku karena aku yang ngelakuin dosa kan. Kan kamu yang dimasukkan ke neraka. Disitulah penghapusan itu. Berarti yang menghapus itu ya kamu. Kamu, karena yang mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu Ya kan sama seperti omonganmu tadi, konsep hukuman. Beda, Hukum dulu. beda. Hukumnya Jadi Tuhan saya yang menjalani hukuman itu sehingga kami dibebaskan. Itu baru ampuni. Itu baru yang namanya diselamatkan loh. Kalau kamu tetap masuk ke dalam umat Kristen neraka, udah bebas ngelakuin dosa benar. nih. Jangan orang dibebaskan dari dosa kok bebas melakukan dosa. Ini mu dong. Harusnya nangkep dari awal itu penjelasan saya ya. Jadi kalau memang Tuhanmu itu mampu menghapus dosamu, harusnya Dia yang menerima hukuman itu. Karena hukumnya nggak boleh dilanggar. Setiap orang yang bersalah itu harus dihukum. Itu kalau cara menghapus hukumnya sendiri ya dia harus menegakkan hukumnya. Setiap orang yang bersalah dihukum, ditegakkan dulu dong hukumnya. Gitu. Lu kalau dia bikin hukum terus hukumnya nggak ditegakkan, ya apa gunanya? Berarti Anda nggak usah ke neraka. Ya fungsinya neraka menegakkan hukumnya tadi. Oke, berarti yang menerima hukuman siapa? Kamu kan? Yang melakukan dosa kan gua nerima konsekuensinya. Ya ngapa-ngapain, dia buat Dia neraka. ngapa-ngapain? Ya dia buat Karena neraka. yang menerima penghukuman kamu sendiri. Ya Kamu kan dia udah menjalani nyediain konsekuensi. 2 Sebentar. tempat. Barang Kamu siapa menjalani konsekuensi dari yang kamu lakukan. Berarti sebenarnya yang menerima penghukuman itu ya kamu sendiri. Gitu. Jadi apakah dosamu diampuni? Ya kamu menerima hukumannya sendiri. Kamu menanggung konsekuensimu. Itu yang mau saya tanyakan dari dulu juga ke kalian. Bagaimana cara dia itu, ya? Bagaimana cara dia itu menyelamatkan kalian? Silakan Bang Iqbal. justru adil sih menurut gua dengan cara kayak gitu. Dalam Islam kan manusia itu dikasih keringanan. Barang Iya. siapa yang melakukan dosa juga bisa dihapuskan dosanya dengan beberapa syarat seperti berzakat, Halo? ibadah dan lain-lain. Oke, apakah orang yang berzakat itu diselamatkan? Untuk jaminan diselamatkan gua rasa enggak, tapi setidaknya dosa yang dia perbuat itu berkurang. Oke, dengan berkurangnya dosanya, apakah menghindari dia dari penghukuman? Wallahualam bisa, cuman Allah yang tahu kan. Walau alam ya udah, kalau udah Tadi sampai gue di mau situ, ngejelasin loh selesai. Mio. Konsepnya ya jelas. Tuhan ciptain manusia. Jadi gini loh pemahaman gue ya. Kalau udah walau Pemahaman alam gue ya udah. saking spesialnya, Nggak ada, saking gini, Bang. adilnya, Kalau saking udah adilnya ada Tuhan mengatakan gue walau nyiptain alam. gue. Itu lengkap dengan hak prerogatif, hak istimewa untuk memutuskan atas dirinya sendiri. Syariat itu kan udah dibuat, aturannya udah Bagaimana? jelas. Barang siapa yang Bagaimana? melanggar, lu masuk neraka nih. Ya, bagaimana Barang siapa Pak yang melakukan perintah gue, barang siapa yang beribadah, barang siapa yang melakukan kebaikan dalam hidupnya, ini gue udah nyediain surga nih buat lu. Saking adilnya Tuhan di padang mahsyar itu nanti ditimbang. Oke, Anda menyatakan seperti itu konsepnya. Sekarang saya tanya, apa yang bisa membuktikan konsep Anda seperti itu?
Adakah yang Quran. sudah turun? Quran yang Adakah menyatakan sedemikian. Sabar, pembuktiannya dulu. Adakah orang yang sudah pergi ke padang mahsyar lalu menerima semua yang Anda ceritakan tadi, lalu dia bangkit dan mengatakan itu? Silakan pembuktian. Bicara fakta aja, 80% riset Quran itu udah terbukti loh. Saya nggak butuh riset ya, tetapi ada nggak satu orang ya mustahil dikatakan riset karena tidak ada keimanan itu di riset. Lu tahu lah, hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa Sekarang dijangkau saya pakai tanya. akal. Loh, bukan masalah dengan pakai akal, pembuktiannya mana? Bagaimana bisa Kita- ngebuktiin gua aja belum mati? Ya makanya itu hanya konsep. Bisa nggak sih? Ntar dulu. Itu cuma konsep yang tertulis Ntar di buku. dulu, tunggu mati Tapi dulu tidak ada baru bisa pembuktian. dibuktiin. Bagaimana bisa kita membuktikan sesuatu? Oke, pikirkan baik-baik, bye. Nih yang bilang ya, hostnya mati dulu baru tahu. Tuhan Yesus sudah mati dan udah tahu Tuhan kami sudah membuktikannya. Makanya dia kenapa turun ke dunia dan menjadi manusia. Ya, saya nggak perlu membuktikannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saya sudah membuktikannya. Ya, untuk yang bertanya di bawah ini ya, hostnya dulu mati loh. Yesus itu sengaja dia jadi manusia, lalu mati untuk membuktikan itu. Makanya iman kami bukan iman konsep. Gitu. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gua? Orang Tuhan gua udah melakukan itu. Nah, makanya jangan beriman kepada konsep. Kalau kami beriman kepada fakta.